Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik, tenang orang. Oke, kok lemes. Sarapan apa belum? Belum. Layak sarapan bisa. Belum matang? Belum. Lah, ya wis matang. Ada yang sakit? Alhamdulillah semua sehat. Sehat itu adalah rezeki, ya. Harus disyukuri. Kalau ucapan dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau perbuatan dengan menggunakan anggota tubuh untuk beribadah. Kesehatan itu termasuk rezeki. Tadi malam hubungannya nyenyak. Nah, itu disyukuri. Coba kalau kamu nggak bisa nyenyak, itu termasuk rezeki. Kalau nggak bisa nyenyak, bukan kok ya. Masih semangat? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Lihat ini. Jadi dia itu patut semangat ini yang biar junior ya. Senyum. Kita juga senyum terus. Nah, ini pagi-pagi juga harus semangat ya. Nah, oke, silakan dipersiapkan doa. Persiapan berdoa awal. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sedikit saya kasih tahu tentang coding, ya, tentang coding. Apa itu coding? Masih ingat kemarin biasanya apa? Coding itu apa? Coba kemarin. Sebuah proses apa? Instruksi atau perintah kepada siapa? Perintah kepada komputer. Nah, itu adalah coding ini kalau sampean ya mendalami ini dan mahir, tidak cuma nanti bisa membuat game ya. Biasanya kan sampai menikmati game, tapi kalau sudah memahami ini ilmu coding ini sampai tidak lagi menikmati, tidak cuma menikmati saja tapi juga membuat game, produksi game, tidak cuma memainkan saja, tapi bisa membuat game. Kalau kamu sudah mahir, bisa mendalami ilmu coding, ya. Bahkan kalau sampai sudah mahir, bisa menciptakan robotik. Pernah tahu toh di YouTube itu robot-robot seperti itu bergerak sesuai dengan apa lintasan-lintasannya. Pernah lihat? Berawal dari ini. Tapi bekal utama sebelum menguasai dari ilmu coding itu atau untuk menginstruksikan perintah kepada komputer, sampai harus mempunyai bekal ini. Yuk, mati. Bekalnya apa? Berpikir komputasional. Sampai harus bisa berpikir komputasional. Mungkin ada yang sudah tahu berpikir komputasional itu bagaimana? Mungkin pernah membaca di web atau pernah membaca di buku-buku. Belum. Komputasional, komputer, berpikir komputer. Bisa. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Gampang kecerdasan artifisial loh, kalau kamu mengatakan itu AI dan gitu lah. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang kalau belum tahu, kita masuk ke pengertian berpikir komputasional. Ya. Dan kaitannya dengan coding itu apa? Berpikir komputasional itu artinya kita belajar cara berpikir teratur, runtut, dan logis, sistematis dalam menyelesaikan
masalah. Jadi berpikir secara urut. Contoh misalkan kalau di dalam ilmu agama tata caranya sholat, wudhu itu harus urut. Kalau nggak urut berarti salah. Komputer juga seperti itu. Sampai memerintahkan kepada komputer juga harus runtut perintahnya. Biar apa? Biar yang didirikan komputer kepada kita itu benar, sesuai dengan keinginan kita. Ya. Sholat nggak runtut, nggak tertib, salah, nggak sah kan ngono. Ya. Itu yang ngono. Berpikir komputasional dalam ilmu coding itu juga harus runtut. Runtut apanya? Instruksi atau perintah kita kepada komputer. Berarti komputer itu bukan manusia, tapi kita bisa mengajak dia komunikasi. Kalau manusia, misalkan diarahkan ke kanan, tapi dia tahu kalau kanan itu ada jurang, dia bisa belok sendiri ke kiri. Tapi kalau komputer kamu arahkan ke kanan, ya dia tetap ke kanan walaupun itu ada jurang. Itu komputer. Makanya bekal utama dalam ilmu coding untuk memerintah sebuah komputer itu harus sampai punya bekal berpikir komputasional, berpikir secara runtut. Paham? Contohnya kalau sampean membuat mie, pernah membuat mie? Itu juga harus urut. Ya, seperti itu contohnya. Apa kalau membuat mie? Pertama diapakan? Rebus air, terus dimasukkan mie, dimasukkan ke seng atau dimasukkan di wadahnya itu? Di wadahnya ya, wadahnya mie itu tadi ya. Terus kasih bumbu apa ini? Bumbu sate, bumbu mie ya. Terus diaduk gawe sendok atau gawe setrok ya? Sendok. Terus setelah itu kalau sudah jadi dimakan apa dibuang? Dimakan dong. Nah, itu loh, seperti itu. Kan urut ya. Nah itulah berpikir komputasional itu urut. Jadi enggak dibuka terus dimakan, kan salah. Jadi memberikan instruksi atau perintah kepada komputer itu harus urut. Biar hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena ya itu tadi komputer bukan manusia, tapi bisa kita ajak berbicara atau komunikasi seperti selayaknya kita berbicara dengan manusia. Bikin komputasional seperti itu. Nah, berarti coding itu sama seperti kita menuliskan langkah-langkah tadi ya ke dalam bahasa komputer, supaya komputer bisa mengerti dan melakukan perintah kita. Jadi berpikir komputasional itu adalah bekalnya. Jadi bekalnya berpikir komputasional itu apa? Bekalnya kita. Sedangkan coding itu adalah cara kita menyampaikannya ke komputer. Jadi paham ya? Jadi bekal kita untuk memerintah atau menginstruksikan kepada komputer itu harus kita bisa berpikir komputasional secara urut. Setelah tak bulan bayangkan lah malam bulan ya wes. Sekarang masuk ke 4 prinsip berpikir komputasional. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Sama kowe mandek ya. Kabeh amen. Berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. 1 dekomposisi. Yang selanjutnya adalah pola. Yang selanjutnya adalah abstraksi. Yang selanjutnya adalah algoritma. Dekomposisi memetakan dekomposisi. Memecahkan masalah besar jadi bagian kecil. Misalnya membuat game quiz. Makanya tadi Pak bilang karena tidak cuma bisa kalau sudah mendalami ilmu coding, tidak cuma menikmati game tapi juga nanti bisa membuat game. Membuat game quiz kita pecah jadi 1 buat pertanyaan kemudian buat jawaban. Terus dikasih skor, itu dekomposisi. Nanti ada benda tanya lagi. Terus pola, mencari kesamaan atau kebiasaan yang berulang. Misalnya kalau semua soal kuis selalu ada pertanyaan plus jawaban, itu polanya. Pasti itu namanya pola. Ada soal terus jawaban.
ada pilihan jawaban. Abstraksi mengambil hal yang penting saja, yang tidak penting kita buang. Nah, yang tidak penting kita buang. Siapa yang terpenting dalam hidup? Iya. Kalau nggak penting kita buang. Iya. Oke, bercanda ya. Misalnya kita bikin kuis tentang rukun iman, fokus ke materinya rukun iman, fokus ke materinya orang yang kita pentingkan. Iya. Bikin kuis tentang rukun iman, fokus ke materinya, tidak perlu pakai soal yang tidak nyambung. Jadi sehingga nyambung, nggak usah dipakai. Kita rukun iman kita rukun soal, ya fokus ke situ. Itu abstraksi. Terus algoritma langkah-langkah atau urutan kerja untuk menyelesaikan masalah. Jadi urutan nih, misalnya tampilkan soal yang pertama. Jadi peserta atau komputer itu harus yang pertama adalah menampilkan soal, tampilkan soal, kemudian memilih jawaban. Di situ pasti ada jawaban, bikin jawaban, terus komputer akan mengecek. Komputer akan mengecek salah atau benar, dikasih skor, tampilkan skor berapa. Itu algoritma secara umum. Oke. Terus lanjut. Sekarang penerapan 4 prinsip tadi ke dalam game digital yang kita buat. Dekomposisi. Mulai dari prinsip yang pertama dekomposisi. Jadi 4 prinsip tadi kita terapkan ke dalam game yang kita buat. Ya, maka kita bikin game, nanti ada contohnya tentang rukun iman. Bikin soal tentang iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, dari akhir dan kode dan kodar. Dikomposisikan tadi dari besar kita kecilkan, ya, dari masalah besar kita kecilkan di satu. Jadi seperti satu game. Jadi ada misalkan membuat game iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi. Di situ kan ada beberapa materi. Kita satukan dalam satu game. Nah, itu dekomposisi. Kemudian pola. Semua soal punya satu pertanyaan dan pilihan jawaban. Jadi kalau kita membuat game nanti ada pertanyaan dan juga kita perintahkan komputer juga untuk memberikan pilihan jawaban. Itu prinsip berpikir komputasional, ada prinsip pola. Kemudian abstraksi, hanya soal rukun iman, tidak campur materi lain. Kita perintahkan membuat soal dari game itu, yaitu kalau dalam berpikir abstraksi khusus kita berikan perintah untuk memberikan tentang rukun iman misalkan. Berarti tidak usah dikasihkan rukun apa? Rukun Islam atau sholat atau tentang bab puasa. Nah, itu kalau kita berpikir komputasional pada prinsip abstraksi. Tergantung kamu mau pilih yang mana. Ya. Nggak semuanya nggak apa-apa. Nah, satu doa aku suka yang pola misalkan, mau bikin game pakai prinsip yang pola saja, itu nggak apa-apa. Dari semuanya algoritma itu adalah urutan tadi ya, urutan. Kita perintahkan kepada komputer, nanti urutannya seperti ini. Misalkan itu peserta harus untuk memunculkan soal harus mengklik ini, klik soal, kemudian komputer harus memunculkan jawaban, kemudian komputer menilai. Terus kemudian komputer lanjut, bisa ada tombol lanjut soal berikutnya. Nah, sebelum lanjut mungkin kita perintahkan kepada komputer untuk memberikan skor. Nah, itu prinsip algoritma, mau pakai yang mana, setelah prinsip yang mana. Yang penting artinya kamu bisa mempunyai bekal berpikir komputasional, mau pakai dekomposisi atau pola atau abstraksi atau algoritma atau pakai 2 atau 3 komputasional. Tidak semua ada begitu. Oh, saya lebih pakai prinsip yang pola saja. Jadi nanti saya akan membuat game, terus saya perintahkan instruksikan kepada komputer itu yang memakai pola. Berarti saya memerintahkan kepada komputer tolong berikan soal ini dan beserta jawabannya, misalkan seperti itu. Kalau lebih lengkapnya lagi, pakai prinsip algoritma. Setelah itu tampilkan skor dan tampilkan ada tombol klik selanjutnya, dan setelah itu tampilkan keseluruhan skor dari semua pertanyaan itu, semua jawaban itu. Terserah mau pilih yang mana. Dengan caranya kita sudah merekam berbagai komputer dalam membuat game sederhana. Itu penerapannya 4 prinsip tadi. Ya, dari semuanya mau pilih yang mana, monggo. Semuanya monggo lah bisa. Ya. 4-4-nya saya terapkan. Oke. Paham ya? Nah, ini adalah contoh game yang saya buat.
Ini adalah contoh game yang saya buat. Ini tentang rukun iman. Fokus pada rukun iman. Berarti kalau yang fokus tadi apa? Yang fokus tadi apa? Fokus kepada satu materi. Berarti apa? Saya sudah memakai prinsip apa tadi? Abstraksi. Fokus kepada rukun iman. Tidak memakai tidak mencampurkan yang lainnya, materi-materi yang lain. Contoh ini adalah yang saya buat. Ini yang saya buat ya. Contoh saya sendiri. Nah, ini ada game tebak, ada apa itu namanya? Pertanyaan, terus ada pilihan jawaban. Ini masuk prinsip apa? Pertanyaan terus ada pilihan jawaban. Siapakah malaikat yang menyampaikan wahyu? Coba aja dijawab. Belajar. Ini artinya apa? Kita bisa mengintegrasikan ya dari ilmu coding ke ilmu agama. Ya, seperti ini. Siapa malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi? Malaikat Jibril. Terus kemudian ini ada skornya. Ini sebelumnya saya membuat juga memberikan instruksi kepada komputer tadi. Nah, skor 10. Nah, siapakah malaikat yang menurut sangkakala? Israfil. Jadi di sini muncul skor juga ya, kan? Di situ ada muncul skor. Itu dari mana? Ya dari kita berpikir komputasional tahu harus memberikan arahan atau instruksi kepada komputer secara urut. Kalau tidak urut, komputer tidak akan bisa memberikan seperti ini yang kita inginkan ya. Makanya tadi saya harus bilang bekal utama dalam ilmu coding adalah berpikir komputasional, berpikir secara urut. Malaikat pencabut nyawa adalah Israel. Game tebak malah game tebak. Sekarang ini sore alah. Siapakah yang menurut amal baik manusia? Oke, di situ ada oke. Itu termasuk kan berarti ada urutan lanjutnya, terus ada oke, biar tombol oke biar apa bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Itu masuk apa tadi? Algoritma. Malaikat yang memberi rezeki. Nikahe. Nah ini oke, harus bisa lanjut selanjutnya. Sudah selesai. Ini algoritma. Jadi ada pola, ada algoritma, ada abstraksi dan abstraksinya mana? Khusus rukun iman. Algoritmanya mana? Klik tombol ini muncul pertanyaan, klik tombol jawaban ini muncul skor, klik tombol oke bisa muncul soal selanjutnya. Terus polanya mana? Ada pertanyaan, terus ada pilihan jawaban. Terus kalau yang dekomposisi tidak ada, karena hanya satu yang saya perintahkan kepada komputer, yaitu satu apa? Materi. Saya pakai abstraksi. Bisa dipahami? Nah, hubungan berpikir komputasional dengan kecerdasan artifisial. Ya, tahu kan kecerdasan artifisial itu apa? Adalah cara komputer belajar menirukan cara berpikir manusia. Misalnya Google Map bisa kasih tahu jalan tercepat ke sekolah. Tapi masa ya pemain kodoknya yang Google Map. Terus YouTube bisa kasih rekomendasi video yang kita suka, chatbot bisa menjawab pertanyaan kita. Semua itu bisa terjadi karena ada orang yang berpikir komputasional, lalu menuliskannya dengan coding dan akhirnya komputer bisa belajar menjadi cerdas. Nah itu mengajak ilmu coding itu sebenarnya mengajak ilmu yang mengajak apa? Kita komunikasi dengan komputer. Ya. Bagaimana komputer itu bisa memberikan keinginan kita. Itu sebenarnya ilmu coding. Dan bekalnya adalah berpikir komputasional. Paham? Bisa dipahami? Coba diterapkan berpikir komputasionalmu dalam membuat game. Dibuka budirnya ya. Iya. Nah, silakan buka dulu. Kita tekannya itu saya siapkan di situ ya. Ya di situ
Di situ di apa? Diinstruksikan kepada komputer, kamu mau buat materi apa? Ya. Kamu mau buat materi apa? Di situ diinstruksikan. Misalkan kamu mau materi sholat, monggo, silakan. Silakan. Kamu materi apa? Rukun Islam. Silakan. Ya. Nah ini, materi itu sudah ini. Nah, rukun Islam. Kamu instruksikan pakai nama apa? Pola berarti kamu instruksikan ke situ, berikan pertanyaan dan jawabannya pakai pola. Bagus. Sip, jos. Nah ini ada beberapa materi itu, ya. Berarti pakai apa itu tadi? Di komposisi, oke, monggo. Ada sholat, ada puasa, ada oke, berikan secara runtut ya. Berikan secara runtut, bagus. Terus ini juga pola, lebih ke pola. Sip, itu bagus. Kamu terapkan dulu. Ini pakai apa ini? Abstraksi. Abstraksi khusus ke soal apa itu? Materi apa? Materi rukun Islam. Kalau tadi saya rukun iman, kamu rukun Islam. Ya, enggak apa-apa. Bagus. Ini juga bagus. Jos terus. Ya, bagus. Sudah paham ya? Sudah bisa ya? Oke. Oke. Oke, kalau sudah bisa itu bisa ditutup. Tutup bukunya. Juga. Mungkin ada pertanyaan? Ada nggak? Tentang berpikir komputasional. Kemudian nanti untuk lebih mendalamnya lagi kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan apa tidak? Nggak ada? Ada loh. Nah, tentang berpikir komputasional bagaimana atau gimana atau kamu mungkin punya pengalaman saya itu pernah membuat ini atau apa, ini berarti termasuk berpikir komputasional apa tidak? Ada nggak? Ada pertanyaan? Apa? Nggak ada. Berarti nak umpami telur itu terus diceplok, terus digoreng, terus diolak-alik, terus kalau diangkat, terus dikekek ditaruh di piring. Terus kalau jadi itu Ya. termasuk Ya itu termasuk berpikir komputasional. Jadi sampai melaksanakan menggoreng telur itu mulai dari awal tadi apa? Diceplok, terus digoreng, terus dibolak-balik, terus diangkat, dibuang, diangkat, ditaruh di piring, terus dimakan. Itu kan secara urut. Ya, bukan itu namanya berpikir komputasional. Bukan lagi diceplok langsung digoreng nih, pok. Nah, jadi sampai belum punya bekal berpikir komputasional. Maksudnya kan sudah urut seperti itu. Nah, itu sama sedikit sudah mempunyai bekal tentang berpikir komputasional. Tinggal menerapkannya ke komputer. Ada ilmu kok, pakai luar biasa. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak cukup? Cukup? Oke lah, satu pertanyaan nggak apa-apa. Berarti saya senang. Berarti sekarang sudah aktif, luar biasa. Untuk pertanyaan berikutnya semoga lebih aktif kembali semuanya ya. Nah, karena apa? Pertanyaan dari diri sendiri itu biasanya lebih melekat di pikiranmu ya. Semoga itu masalah kamu lah. Biasanya masalah diri eling gitu loh ya. Nah, nanti pertanyaan berikutnya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan gitu loh ya. Oke. Sudah paham tentang berpikir komputasional? Gampang nih, langsung dipahami. Berpikir komputasional dalam ilmu coding itu kan kita berhadapan dengan komputer, bukan manusia. Kalau manusia, contoh Fadil, kamu berikan Fadil uang 10.000 dan dijajarkan, kamu perintah untuk menjajarkan 1.000. Dia akan pulang. Yes. Gil, saya kasih uang 10.000. Kamu jajankan 1.000. Ini Fadil kalau diperintah, dia akan pulang. Wes perintahnya ngono ya. Diberi uang 10.000 dan jajankan 1.000. Yes. Dia akan berpikir sendiri. Itu kalau Fadil manusia, dia akan pulang membawa uang 1.000 dan uang kembalian 9.000. Tapi kalau komputer, kita harus berpikir komputasional secara urut, harus lengkap. Ya. Bagaimana membuatnya harus lengkap? Saya kasih kamu uang 10.000 dan jajankan
1.000, maka nanti akan dapat kembalian 9.000. Kamu bawa pulang lagi kembalian 9.000, dan setelah itu kamu berikan kepada saya. Jangan dibuang, harus lengkap ya. Contoh gampangnya seperti itu ya, harus lengkap memberikan ya. Nah, nanti kalau membuat game juga harus perintahkan komputer itu secara lengkap ya. Kalau nggak lengkap, misalkan kamu pengen kasih skor tapi kamu nggak mencantumkan di situ perintahnya dan berikan juga skor, dia juga nggak akan memunculkan. Tapi kalau Fadil yang kamu perintah buatkan game ini, kamu lupa nggak mengasihkan skor, dia akan berpikir sendiri. Kalau manusia, oh ini skornya begini. Tapi kalau komputer nggak bisa. Makanya saya bilang tadi apa? Bekal utama dalam ilmu coding adalah berpikir komputasional. Ya kau yang itu kan, tuku jajan itu kan. Nah, gue kayak duit 10.000 lah, gak lengkap. Kon jajan 1.000, yo wes yang di apa? Yang dilakukan itu jajan 1.000. Mereka gak lengkap, uang kembalian kamu bawa pulang lagi dan berikan ke saya, gak kamu kasih itu, ya wes 9.000 hilang. Ini contoh gampangannya seperti itu ya. Jadi memberikan coding atau memberikan instruksi kepada komputer itu harus lengkap ya, urut biar sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah itu loh namanya berpikir komputasional. Oke, sudah paham? Dan Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai.